Oke, kembali lagi upload YouTube karena belakangan ini udah mulai jarang-jarang upload YouTube. Karena yang ada di YouTube itu cuman teorinya aja. Prakteknya itu ya kita praktekin secara real di market gitu. Jadi saya fokus di Telegram. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya fokus ke Telegram karena yang real-real itu lebih mantep. Oke, video backtest tentang setup kemarin. Ya sebenarnya saya juga nggak dapet setup ini gitu loh, cuman kemarin ada teman warga VIP yang share zone ini gitu, terus abis itu begitu saya buka chart kebetulan saya lihat, ya udah saya masuk akhirnya di situ. Oke. Jadi untuk yang baru ketemu sama channel YouTube ini, saya ini seorang trader yang trading menggunakan SNR, support dan resisten. Tapi mungkin di luaran sana masing-masing trader cara menggunakan SNR atau cara memahami SNR itu beda-beda gitu. Oke. Yang pertama kalau kita trading pakai SNR, chart itu harus bersih, Bang. Nih, kasih saya waktu dulu untuk hapus. Nah, bersih begini, Bang. Ya sebenarnya ya begini juga, Bang. Nah, jadi backgroundnya putih, mulus. Habis itu dengan candlestick yang warna merah dan biru kalau saya gitu. Cuman kalau yang lain mau pakai warna lain ya disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, tapi kalau saya begini. Tapi teman-teman di grup VIP saya ya ada yang backgroundnya hitam gitu kan, mungkin lebih nyaman seperti itu ya nggak apa-apa. Oke, yang pertama saya tuh trading senjata saya. Jadi kan kita itu masuk ke dalam market itu ya nggak bisa tanpa senjata gitu. Kalau nggak gimana mau profit kan. Nah, senjata saya yang pertama itu adalah SNR. SNR itu support dan resisten. Untuk yang udah kenal sama support dan resisten, ya udah seperti itulah gitu loh, support dan resisten. Tapi untuk yang benar-benar newbie, benar-benar dari nol, coba search di Google lah atau di YouTube gitu, banyak lah yang bahas tentang support dan resisten. Jadi saya nggak mau bahas terlalu panjang di video ini karena ini backtest setup tadi malam. Oke. Yang pertama SNR, yang kedua multi time frame. Kenapa multi time frame penting? Ya disitulah kita ngelihat jadi kita trading ini ngikutin pergerakan yang digerakin sama big player gitu. Maksudnya yang punya duit-duit banyak yang masuk ke market. Jadi ya salah satu senjatanya selain SNR adalah multi time frame. Nah, yang ketiga itu adalah waktu. Oke, waktu. Jadi waktu itu ya selama saya trading lah gitu kan. Ya anggap aja lah saya baru kenal trading seminggu 2 minggu gitu. Jadi selama seminggu 2 minggu ini saya kenal trading, inilah kesimpulan yang saya dapat gitu loh, Bang. Oke, jadi SNR, multi time frame sama waktu. Jadi waktu itu kita harus lihat kapan dan di mana si big player yang mau kita ikuti itu dia ada gitu loh. Oke, yang pertama tadi langkah yang pertama adalah kalau saya nih, ada teman-teman juga di grup yang pakai indikator gitu. Cuman karena saya udah lama nggak pakai MetaTrader yang ada di Windows gitu kan, karena
komputer saya 10 tahun terakhir ini, nggak 10 tahun terakhir lah, 14 tahun terakhir ini komputer saya nggak ada yang Windows gitu. Jadi pakainya Mac OS, jadi nggak bisa MetaTrader itu di Mac OS. Jadi saya pakai handphone atau pakai iPad gitu. Jadi nggak bisa pakai indikator yang di MetaTrader khusus PC atau Windows gitu. Nah, jadi yang pertama saya pakai bantuan period separator. Ini dia. Tadi polos kan? Tadi polos. Nah, ini sekarang ada nih garis-garisnya nih. Ini nih yang putus-putus dari atas ke bawah. Ini apa nih? Ini garis apa? Nah, ini garis yang membelah antara satu hari dengan hari lain gitu. Nah, jadi ini sekarang saya bikin video hari Selasa. Hari Selasa itu nanti selama perjalanan nih mulai dari buka market sampai tutup market itu ada di sini. Kemarin hari Senin itu ada di sini. Ini yang kita mau bahas hari Senin. Habis itu sebelumnya hari Minggu, oh nggak ada, hari Minggu libur. Sabtu Minggu libur, berarti ini hari Jumat, ini hari Kamis. Oke. Oke, yang pertama SNR. Jadi SNR itu kalau saya itu harus cari dulu di mana ada pergerakan big player di waktu sebelumnya. Nah, oke. Jadi misalnya, oh ya, trading itu kalau saya bisa ambil kesimpulan itu dibagi ke 3 waktu sesi gitu. Jadi maksudnya khususnya gold ya, karena kita semua tradingnya gold gitu. Mau trading banyak-banyak pair lain jangan sakit kepala nanti, pusing, banyak habis waktu, ujung-ujungnya nanti malah bukannya profit malah boncos. Oke, jadi market buka itu jam 5. Jadi kalau gold ini jam 4 pagi tutup, WIB jam 4 pagi tutup, dan dia buka itu jam 5. Oke. Jadi karena saya fokusnya ke US sesi, jadi kita cari bang. Market buka jam 5 pagi, sesi US jam 7. Gimana caranya? Ya kita hitung bang nih ya. 5 nih, 5. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 siang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di candle ini. Jadi di masa lalu, di hari-hari sebelumnya, yang ini kebetulan tanggal 28 Juli. Ya, 28 Juli, sedangkan sekarang tanggal berapa nih? Ntar saya cek. Nah, sekarang tanggal 23 Agustus. Jadi di masa lalu kita ketemu satu buah zone itu ada di sini. Ini video singkat aja ya, saya cepet-cepet aja ngebut biar nggak sakit kepala nonton lama-lama. Oke, ini jadi cara kita marking itu adalah kita marking cuman weeknya aja. Kenapa weeknya aja? Karena disitulah permulaan si big player itu menaruh order yang membuat market bergerak. Oke bang, nih bang. Oke. Setelah ketemu zone, ini tadi bang ya. Oke, ini zone yang kita ambil. Oke, jadi ini saya sebutnya zone SNR. Oke, jadi dia berawal naik tuh dari sini. Oke. Jadi ini zone ini udah kita bikin sebelum kita trading lah, karena kan kita ngelihat oke bang, nih gini bang. Nah, ini kan zone tadi yang kita bikin nih, yang garis ini. Nah, jadi market itu harga itu turun nih dari atas ke bawah gitu. Nah, seharusnya di zone ini adalah tempat untuk kita tunggu sebagai peluang untuk buy. Oke, peluang untuk buy. Tapi nggak bisa kita main, wah ini udah ada zone terus pasang buy limit di sini gitu. Habis itu nanti berharap kalau dia kena buy limit habis itu naik. Oh, kita nggak kayak gitu tradingnya. Jadi kita tradingnya itu harus ada konfirmasi gitu. Jadi konfirmasi yang konfirmasi yang kita pakai itu breakout. Jadi breakout reversal sama breakout continuation gitu ya. Jadi itu simpelnya tuh seperti ini. Jadi
Kalau breakout continuation itu ya begini. Sini. Sini. Nah, ini breakout continuation. Kalau breakout reversal itu perumpamaannya begini. Jadi misalnya harga dari atas ke bawah, begitu dia sampai, nanti di time frame kecil itu ya dicarilah yang breakout lah pokoknya, yang support resisten itu kena breakout. Habis itu kita tunggu pullback untuk ambil posisi buy. Misalnya kondisinya seperti yang di gambar ini. Oke, setelah tadi setelah tadi kita udah dapat zone, habis itu ini cerita yang kemarin nih Bang ya. Setelah kita dapat zone, kita hitung lagi nih. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sore kemarin, itu zone ini udah di break sekali. Jam 3 sore itu udah di break sekali. Jam 3 sore itu berarti sesi Eropa. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesi US itu posisi harga itu udah ada di bawah zone yang tadi kita bikin gitu loh. Jadi langkah selanjutnya kita harus cari resisten yang bisa dibilang resisten yang cantik, resisten yang bagus untuk kita taruh entry gitu Bang. Jadi kita boleh cari pelan-pelan gitu loh. Jadi nih, misalnya kita lihat ke time frame kecil, terlalu semraut, terlalu banyak sideway gitu di area ini gitu. Pusing, oke. Kita dikitin lagi candlesticknya, kita bikin lebih sedikit. Oke, ini kita lihat juga, masih kurang jelas, terlalu banyak sideway, terlalu banyak candle di situ. Oke, kita dikitin lagi Bang. Nah, sampailah di sini. Jadi tadi malam itu, jadi kalau ini saya dan teman-teman itu nyebutnya ini tuh SNR valid nih Bang. Ini SNR valid. Jadi begitu dia turun, break ke bawah, habis itu dia sempat pullback masuk ke dalam zone ini, terus habis itu dia bikin begini. Turun, dia bikin second movement, habis itu dia ke sini. Oke. Di situ kita marking dulu. Marking cuman sekedar marking. Oke. Ini masih line chart, kita rapiin, pindah ke candlestick. Teknik sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Oke. Jadi konfirmasi itu sebenarnya ada banyak. Yaitu tadi saya bilang ada continuation, ada reversal, ada banyak lah, intinya banyak gitu. Mau disebutin satu-satu pun juga ini bukan sesuatu yang untuk dihafal, enggak. Jadi ini akan dapat sendiri sejalan dengan praktek kita gitu loh, sejalan dengan kita terjun ke market gitu. Kalau kita bikin teori habis itu mau dihafalin, nggak akan. Pasti mumet, pasti pusing gitu. Sama seperti trader-trader yang saya nggak ini ya, maksudnya saya ya ini terserah orang gitu lah mau pakai teknik apa, tapi maksud saya trader-trader yang menghafali pola apa tuh namanya tuh? Pola candlestick gitu. Misalnya double top gitu. Jadi dia tiap hari ngeliatin chart gitu sampai matanya juling, dia tunggu itu yang namanya double top gitu. Atau flag pattern atau apa gitu. Teorinya kayak gitu. Nanti kenyataannya di market
pening sakit kepala Bang. Oke, jadi ya udah, simple aja, simple. Begitu dia udah buat seperti ini, habis itu dia pullback, habis itu saya, entry gitu. Nah, tapi pokoknya intinya saya entry lah di sini nih. Saya entry di area ini, habis itu sempat saya ada layer-layer juga saya lihat di time frame kecil di sini. Tapi, kita punya SOP itu 30 sampai 50 pips close gitu. Tapi tadi malam saya 30 pips kurang aja itu saya udah close. Karena apa? Karena saya udah melihat ada tanda ini, nih Bang. Ini ada wick atau apalah nih namanya nih. Candle apa? Wick atau jarum ini yang udah menusuk ke atas gitu. Jadi saya pikir ya kalaupun dia mau turun ya nantilah dia akan ke atas dulu gitu. Jadi tadi malam saya di candle ini candle M30 jadi 30 menit satu candlenya. Jadi ya tadi malam saya ada close itu di sekitaran sinilah gitu, nanti kita lihat. Oke. Nah, ternyata keputusan saya benar, saya close di sini. Kenapa ya? Karena tuh dia sempat naik lagi ke atas walaupun belum tembus gitu, dan akhirnya sampai market tutup dia sideway di sekitar sini. Oke. Nah, ini Bang. Ini yang silver nggak usah dilihat Bang, ini silver nih saya lagi iseng-iseng berhadi aja. 17.34 nih semua saya udah close nih, 17.34. Oke. 17.34. Nah, nih di area sini saya udah close gitu. Karena apa? Takut terciduk sama big player, Bang. Jadi karena saya lihat ini udah ada, ya ini emang setup sell gitu ya, emang setup sell tapi ada satu yang naik gitu. Jadi ya nggak bisa lah, kita bukan big player gitu yang ya udahlah hold aja gitu, nanti tunggu udah 1000 pips baru di close gitu, atau nunggu 800 pip gitu, atau misalnya udah merah gitu tunggu dia balik baru di close gitu. Nggak bisa, kita nggak main kayak gitu. Oke. $1.315 nanti saya withdraw nih, kurang lebih 20 juta dapat kali apa 19 gitu kurang lebih. Oke, jadi untuk yang baru ketemu YouTube nanti saya taruh link di deskripsi untuk masuk ke channel Telegram kita. Di channel Telegram kita itu nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa, itu cuman informasi ala-ala doang. Tapi kita aktifnya di channel Telegram yang VIP. Oke, mau masuk ke situ? Mau. Oke, nanti di channel Telegram yang saya pasang di deskripsi itu ada kontak admin buat masuk ke situ. Bisa tanya-tanya, bisa masuk ke situ, bisa buat belajar, bisa buat ngintip-ngintip doang gitu. Walaupun yang ngintip-ngintip itu nggak lama umurnya di situ. Pasti nanti hilang grupnya dari handphonenya. Oke, gitu aja Bang videonya. Takut kepanjangan. Semangat Bang.